Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi dari segala bentuk problematika kehidupan kita sehari-hari, tentu saja melalui Al-Quran. Pada video kali ini kita hadirkan kembali Mas Tono untuk berdialog-dialog sedikit, dialog-dialog ringan terkait dengan video yang lalu. Ada yang sedikit mengejal dari diri saya nih. Ada satu pertanyaan. Jadi langsung saja kita ke Mas Tono. Assalamualaikum Mas Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami undang lagi, nggak masalah nih kan Mas Tono ya? Tidak. Nggak apa-apa ya Mas Tono ya? Enggak. Tadi dijemput paksa sama tim ya Mas Tono ya? Nggak terlalu Enggak. dipaksa kan sama Enggak mereka lah. kan? Nggak kan? Karena memang kita memang sudah mendudukkan diri kita bahwasanya kita ini seorang Abdullah. Jadi Wis. kapanpun Kapanpun. kita diundang, kita siap insya Allah. Wow. Ini satu bentuk apresiasi oleh Mas Tono, ini saya sangat mengapresiasinya. Jadi begini Mas Tono, ini beranjak dari sebuah pertanyaan. Ya. Apa Kita flashback di video yang lalu Mas Tono. itu? Boleh. Jadi di video kita yang lalu itu Mas Tono, kita bicara iman kepada Allah ya Mas Tono. Iya, iman kepada Allah. Bahwasanya ya, ketika kita beriman kepada Allah, indikatornya hubbah lillah. Iya, cinta kepada Allah. Iya, cintanya sangat bersangatan begitu ya Mas Tono ya. Iya. Oke. Kembali kepada rukun iman. Gitu kan. Kalau tadi iman kepada Allah, oke. Kita hubbah lillah begitu kan. Nah, ini iman yang kedua, iman kepada malaikat. Iya. Ini yang agak bingung ini. Ini kalau ditanya saya secara jujurnya Mas Tony, ini saya sebetulnya Saya bingung. ya sosok malaikat Mas Tono ini menggambarkannya gimana begitu kan? Iya. Agak sulit begitu Mas Tono. Kalau tanya saya secara jujur, meskipun saya mengimani juga malaikat, hanya saja kan ya saya pingin butuh yang konkret gitu Mas Tono. Iya. Sekarang bagaimana sih aplikasinya iman kepada malaikat? Begitu Mas Tono. Oke. Silakan Mas Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi jamain. Amma ba'du. Baik, ikhwan. Sesuai dengan pertanyaan, macam mana sih cara kita ataupun aplikasi dalam mengimani malaikat? Iya, Begitu kan? betul. Nah, sebelum kita bicara tentang iman kepada malaikat, kita ajukan pertanyaan dulu. Ketika kita mencintai seseorang, Oke. tentu kan ada faktor penyebabnya kan? Ya, pasti. Kira-kira apa? Kalau saya ya karena cantik misalkan tadi. Satu, Kemudian ya cuma itu sih baru. terkadang ada orang yang mencintai seseorang itu karena faktor fisik, kecantikan. Iya. Yang kedua, karena faktor sifat ataupun karakter seseorang. Terkadang bukan cantik yang dilihatnya, tapi karena dilihatnya baik, Oke. orangnya punya akhlak, Betul. sehingga orang tadi jatuh cinta kepada. Iya, si beliau tadi lah ya kan. Nah, Kita kan anggap. gitu kan? Oke. Betul. Jadi tak selamanya kita mencintai seseorang itu berangkat dari fisik, tapi karena faktor akhlaknya, kepribadiannya. Kembali kepada pertanyaan tadi, iman kepada malaikat. Macam mana kita mengimani malaikat? Apakah kita harus seperti malaikat secara fisik? Kita tahu bahwasanya fisik malaikat itu dia punya sayap. Kalau dalam Al-Quran digambarkan malaikat itu punya sayap. Apakah harus kita bersayap seperti malaikat? Sulit lah Mas tuh. Kan bukan hal, berarti kan bukan hal yang fisik yang kita imani. Bukan fisiknya kita imani. Iya. Lantas apanya? Kalau bukan fisik, apanya yang kita imani? Dari malaikat. Dari malaikat tadi. Oke. Nah, ini yang perlu kita cari. Ini yang harus Oke. kita pahami. Macam mana sih malaikat itu? Siapa sih malaikat itu? Kalau istilah kita tak kenal maka Tak sayang. sayang. Oke. Tak sayang makanya tak cinta. Tak cinta. Aduh, luar biasa Mas Tono ini. Kan begitu kan? Iya. Nah, jadi supaya kita kenal dan cinta dengan malaikat,
maka kita harus pahami siapa malaikat itu. Artinya kita harus mencari tahu dulu Mencari nih. tahu sosok malaikat itu gimana. Malaikat itu apa sih sebenarnya Malaikat begitu ya? itu apa, siapa. Sehingga kita Oke. akhirnya mengenal dan jatuh cinta terhadap malaikat tadi. Oke, kita buka di surat An-Nisa ayat 172. Saya ambil Quran, boleh? Oke. An-Nisa, surah keempat ya Mas Ton ya? Ya. An-Nisa. Wow. Di penghujung ayat ya, penghujung surah ya. Mendekati. Oke, saya baca Mas Tono. Boleh. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifal masihu ayyakuna abdallillah. Ya. Lan itu artinya tidak akan pernah yastangkifa. Tidak akan pernah enggan. Al-Masih. Al-Masih itu nama lain dari Isa. Nabi Isa alaihissalam. Oke, iya. Jadi Nabi Isa tidak akan pernah enggan ayyakuna untuk menjadi abdan lillah. Untuk menjadi abdi Allah. Allah. Wow. Tidak pernah enggan. Iya. Artinya dia bersuka cita begitu ya? Iya. Dia senang secara sukarela untuk menjadi seorang Abdullah. Abdullah. Ya, menjadi hamba Allah. Allah. Wala malaika mukarrabun. Begitu Iya, betul. pula dengan malaikat Mukarrabun. Mukarrabun artinya malaikat terdekat. Artinya malaikat terdekat saja pun tidak enggan untuk menjadi seorang Abdullah. Tidak enggan dia untuk mengabdi kepada Allah. Lantas kita coba cek diri kita. Adakah keengganan? Jadi dari sini kita bisa pahami kepribadian seorang malaikat. Sosok malaikat. Bahwasanya malaikat sendiri, kalau kita lihat asal kata malaikat itu kan artinya, asal katanya kan malaka ini kan. Ya. Malaka ini artinya orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki power. Kekuatan yang lebih dibanding makhluk yang lain. Walaupun mereka mempunyai kekuasaan, kekuatan dibandingkan makhluk yang lain, namun mereka tetap tawadu, rendah hati, tidak enggan untuk menjadi seorang Abdullah. Ini kan hal yang bisa kita katakan hal yang sangat membuat kita jatuh cinta. Ya. Ibarat kita melihat sosok orang yang punya kekuasaan tapi dia bersifat tawadu kepada orang. Betul. Dia rendah hati. Gimana kita melihat orang tadi? Wah, saya jujur aja tertarik begitu. Tertarik kan? Jadi Al-Masih dan juga malaikat, dua sosok yang layak untuk kita cintai. Ya, karena kepribadiannya. Macam mana pula dengan Al-Masih itu tadi? Ya kan gitu kan? Iya. Betul. Dia juga seorang Abdullah ya. Abdullah. Dia Ruhul Kudus. Sudah dalam dirinya memiliki Ruhul Kudus. Tapi walaupun dia orang yang sosok seorang nabi yang memiliki Ruhul Kudus, tapi tetap dia mengabdikan dirinya kepada Allah. Begitu juga malaikat mukarrabun. Terkadang kadang-kadang kita kan fenomena yang terjadi pada kita ketika kita sudah dekat. Kadang-kadang ada sikap melunjak dalam diri kita kan. Ada kan? Mentang-mentang udah dekat dengan seseorang. Iya, melunjak betul. gitu. Iya. Ada orang dalam ini. Ada orang dalam. Enak kok ya kan gitu. Petentengan dia. Iya. Melunjak. Betul. Itu tidak terjadi pada malaikat. Walaupun dia dekat dengan Allah, tapi dia tidak pernah melunjak di hadapan Allah. Ketika disuruh sujud, sami'na wa ta'na, sujud kau, maka dia pun sujud. Jadi apapun yang diperintahkan Allah, dia sami'na wa ata'na. Sebagai bentuk pengabdian dia kepada Allah. Jadi dia tidak pernah enggan untuk mengabdi kepada Allah. Dia tidak pernah enggan untuk menjadi Abdullah. Itulah kepribadian malaikat yang layak untuk kita cintai, yang layak untuk kita imani.
Ini informasi baru buat saya nih. Iya. Karena saya baru tahu nih, ternyata malaikat seperti itu karakternya. Iya. Seperti itulah karakter ataupun watak malaikat. Iya. Selama ini yang kita paham ini kan bahwasanya malaikat itu sami'na wa ata'na aja begitu kan. Iya. Ternyata ketika kita bayan lagi di ayat ini, wah, seperti ini ternyata ya. Iya. Seperti itulah karakter Malaikat. ataupun sifat malaikat. Kalau begini emang layak ini dijadikan apa ya? Kalau seandainya kalau di kitanya nih ya, ini trendsetter lah gitu ibaratnya gitu kan. Iya. Sebagai acuan ini bisa nih harusnya gitu kan. Oke Mas Tono. Lanjut Mas Tono. Lanjut. Wa may yastankif an ibadatih. Jadi siapa saja yang enggan an ibadatihi untuk mengabdi kepada Allah, wa yastakbir, dan dia menyombongkan dirinya. Oke. Ini kan sebuah insinuasi, sindiran buat kita manusia. Yang terkadang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ada sebagian kita manusia enggan untuk menjadi Abdullah. Betul nggak? Iya, baru tahu ini perbandingan begitu ya? Iya. Oke. Jadi kalimat ini kalimat sindiran, insinuasi buat kita ini. Jadi siapa saja yang enggan mengabdi kepada Allah dan membanggakan dirinya, mengakbarkan dirinya, menyombongkan dirinya. Lanjut nih. Lanjut. Fasayah suruhum ilaihi jami'a. Maka kelak Allah akan kumpulkan di yaumil mahsyar semuanya. Menghadap kepada Allah semuanya. Semuanya. Artinya ini akan ditanya oleh Allah. Di yaumil mahsyar nanti, orang-orang yang enggan mengabdi kepada Allah dan menyombongkan dirinya, ya, maka ini akan dikumpulkan Allah, akan ditanya Allah, apa yang menyebabkan kita enggan mengabdi kepada Allah. Sementara Al-Masih saja, malaikat saja yang memiliki kekuatan, power, tak pernah enggan untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa kalian enggan kepada Allah, mengabdi kepada Allah? Ini akan dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar ini. Akan dipertanyai nanti oleh Allah. Sebabnya. Nah, ketika kita tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Allah, maka disitulah akhirnya kita muncul penyesalan. Akibat sikap kita yang dulunya tak mau mengabdikan diri, sikap kita yang dulunya menyombongkan diri untuk tidak mau mengabdi kepada Allah. Disitulah nanti akhirnya munculnya penyesalan di yaumil mahsyar nanti. Ini menusuk batinnya saya nih Mas Tono nih. Luar biasa nih. Jadi kalau ditanya aplikasinya seperti itulah, aplikasi mengiman pada malaikat. Kita jangan enggan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Karena malaikat saja tidak enggan mengabdikan dirinya kepada Allah. Iya. Malaikat saja tidak merasa akbar di hadapan Allah. Konon lagi kita, apa yang kita banggakan? Ya. Kalau dibandingkan malaikat, kita tidak ada apa-apanya. Karena malaikat itu sosok yang memiliki kekuatan, kekuasaan lebih dibandingkan diri kita. Iya. Makanya nanti manusia-manusia yang kontra dengan karakter malaikat, inilah nanti yang hajab nanti. Jerit-jerit di alam kubur. Oh, berarti ada kaitannya itu tadi yang dikumpulkan tadi, termasuk satu di antaranya. Betul. Jadi watak-watak manusia yang kontras dengan watak malaikat, inilah yang nantinya yang akan ketakutan ketika ditanyai oleh malaikat yang ada dalam kubur. Jadi itulah dia aplikasi iman kepada malaikat. Jadi macam mana karakter malaikat harusnya itu juga jadi dalam diri kita. Kalau disederhanakan artinya malaikat ini loyalitasnya tanpa batas lah begitu ya Mas Tono ya? Iya. Termasuk Al-Masih tadi? Iya. Oke. Nah bagaimana kalau dengan kitanya Mas Tono? Kalau ditarik ke kita, kalau memang kita beriman kepada malaikat, watak kita, sifat kita samakan dengan malaikat tadi. Begitu aplikasinya. Jadikan diri kita sebagai seorang Abdullah. Kalau kita tariklah secara fisik Mas Tono,
antara malaikat dengan kita ini fisiknya kan berbeda, Mas Tono. Beda. Tentu saja potensinya, kemudian hasilnya, capaiannya pasti akan berbeda juga, Mas Tono. Betul. Apakah ini akan disetarakan? Begitu, Mas Tono. Potensi kita sama. Potensi sama. Potensi kita. Kita punya ruh. Ya. Kecepatan kita sama dengan kecepatan malaikat. Ya, loyalitas kita juga tidak dibatasi sebagaimana malaikat. Oke, Mas. Artinya mereka bisa loyal, kenapa kita tidak bisa loyal? Itu tidak dibatasi. Jadi capaian akuisisi pada diri kita itu nggak pernah Allah membatasi. Bahkan diri kita bisa lebih tinggi derajatnya kalau kita mampu. Betul. Nah, itu bagaimana itu, Mas Tono? Sama seperti halnya kalau kita pernah mendengar kisah Nabi Muhammad yang Isra sampai Sidratul Muntaha. Iya, betul. Malaikat Jibril kan cukup sampai pintu mengantarnya. Iya, selanjutnya silahkan. Artinya iman dalam diri kita lah. Cinta kita terhadap Allah itulah yang mampu mengantarkan diri kita untuk sampai ke Allah. Ke Allah ya. Artinya kita bisa nih, peluang nih lebih besar daripada malaikat gitu ya. Artinya kita nggak punya alasan kalau gitu ya. Tidak punya alasan. Bahwasanya kita ini lemah dalam hal ini, nggak bisa gitu ya berarti ya. Jadi akuisisi tidak dibatasi oleh Allah. Rasa cinta kita kepada Allah tidak dibatasi. Begitu juga dengan malaikat. Ya. Mencintai Allah hak setiap makhluk termasuk malaikat dan malaikat. Kita juga. Jadi semakin tinggi iman kita, capaian kita, akuisisi kita, maka semakin tinggilah derajat kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi dengan kita mengimani malaikat, ya, sebenarnya ini mengantarkan kita bagaimana untuk bisa bersikap takwa. Bukan sebaliknya, kita menjadi sosok yang takabur. Ya. Dan enggan untuk mengabdi kepada Allah. Begitulah aplikasi mengimani malaikat. Jadi tidak hanya, ya percaya kok. Iya, betul. Jadi mengimani malaikat tidak hanya sekedar ungkapan, aku percaya ada malaikat. Kalau seperti itu tidak membangun apa-apa dalam diri kita. Itulah tadi pendangkalan makna. Kalau kita hanya sekedar percaya malaikat itu ada, inilah yang disebut dengan pendangkalan makna. Betul Mas Dono. Hanya ya hari ini kita kan macam aku tadi lah ya kan. Sebelum mendapatkan bayan dari Mas Tonin tadi, ya aku hanya sebatas percaya aja kepada malaikat. Ya. Namun aplikasinya masih belum tahu nih gimana sih sebetulnya mengimani malaikat ini yang sesungguhnya begitu kan. Ya. Hari ini kan sebatas percaya aja udah gitu kan. Ya. Setelah itu udah ibaratnya hanya di mulut saja gitu. Iman kan nggak gitu kan. Tidak seperti itu. Oke, Mas Tono. Luar biasa nih Mas Tono. Nanti di ayat lain pun ada itu. Yang menceritakan tentang malaikat sifatnya. Berarti ini hanya satu di antaranya nih? Satu di antara. Oke, Mas Tono. Dan sifat taatnya kepada Allah terhadap apapun yang diamarkan Allah itu ada nanti di dalam Al-Quran diceritakan. Yang intinya sebenarnya malaikat itu sosok yang tidak takabur. Yang kedua, malaikat itu makhluk yang sangat taat kepada Allah. Sami'na wa atokna. Itulah inti yang dijabarkan di ayat lain. Macam mana tentang sifat dan karakter malaikat. Dari situ akhirnya kita disuruh oleh Allah untuk mengimani malaikat. Mencontoh bagaimana karakter malaikat itu tadi. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengimani malaikat bukan tanpa alasan. Iya. Ya. Karena ada alasan logis lah sehingga Allah menyuruh kita untuk
beriman kepada malaikat. malaikat. Itulah kelogisan yang kita ceritakan tadi. Iya, Logis enggak kita logis. Betul. beriman kepada malaikat? Logis. Kalau lah karakternya seperti itu, logis Iya, enggak? logis. Betul itu Mas Tono. Makanya tadi saya, wow, ini luar biasa sekali sampai menusuk batinnya saya. Kalau begitu nih. Iya, betul Mas Tono. Jadi begitulah Oke, yang saya pahami tentang konsep iman kepada malaikat. malaikat. Oke Mas Tono. Ini kayaknya sudah mulai terang benderang Mas Tono. Iya. Dari dialog kita tadi. Langsung aja Mas Tono, ada pesan kira-kira Mas Tono? Saya rasa cukup Cukup. untuk Wow. pembahasan kita pada kali ini tentang iman kepada malaikat. Oke. Terima kasih Mas Tono atas dialognya Mas Tono. Akhirnya fenomena saya selama ini tentang iman kepada malaikat Iya. sudah jelas. Iya, Dan saya pun nggak ambigu ini ya kan. iya, Selama ini iman kepada malaikat gimana sih sebetulnya gitu ya. iya. Ternyata dari dialog tadi, ini dialog yang sangat luar biasa. Pemirsa wajib nonton ini terkait dengan iman kepada malaikat supaya nggak gagal paham ini. Oke, terima kasih Mas Tono Iya. atas dialog-dialognya. Luar biasa Mas Tono. Mm. Oke pemirsa, cukup sudah video kali ini terkait dengan iman kepada malaikat. Videonya sangat luar biasa. Obrolannya sangat wow, menusuk batinnya kita. Termasuk diri saya sendiri. Oke, itu saja barangkali. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi